Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Siddiq, mahasiswa PJJ PAI UIN Syekh Nurjati Cirebon, dalam tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan dalam soal yang keempat. Dalam beberapa tahun terakhir ini, media sosial telah menjadi ruang diskusi dan debat keislaman yang sangat terbuka. Kemudian apa dampak positif dan negatifnya terhadap proses pendidikan Islam di masyarakat? Gunakan pendekatan sosiologi pengetahuan dalam menjawab. Pertanyaan ini dapat dijawab secara mendalam dengan menggunakan pendekatan sosiologi pengetahuan yang mengkaji bagaimana pengetahuan diproduksi, disebarluaskan, dan dilegitimasi dalam masyarakat. Dalam konteks ini, media sosial menjadi arena baru bagi produksi dan pertarungan wacana keislaman yang tentu berdampak besar terhadap proses pendidikan Islam di masyarakat. Pendekatan sosial pengetahuan sebagai konsep dasar, yaitu sosiologi pengetahuan berangkat dari asumsi bahwa pengetahuan tidak netral, melainkan dipengaruhi oleh struktur sosial, konteks budaya, dan relasi kuasa. Dalam konteks Islam, ini berarti bahwa apa yang dianggap sebagai pengetahuan Islam, yaitu ilmu, fatwa, pandangan para alim ulama, dapat berubah tergantung siapa yang memproduksinya, situasi dan kondisi di mana dan melalui medium apa. Dalam pendekatan sosiologi pengetahuan ini ada dua hal yang paling pokok, yaitu ada dampak positif, ada juga dampak negatif. Pertama, yaitu dalam aspek dampak positif media sosial terhadap pendidikan Islam, yaitu satu, demokratisasi akses pengetahuan. Media sosial memungkinkan masyarakat luas, terutama generasi muda, generasi Z, Gen Z, mengakses berbagai sumber keislaman tanpa harus belajar di pondok pesantren dan lembaga formal. Pengetahuan Islam menjadi lebih eksklusif dan terjangkau. Kajian ulama, ceramah tafsir, bahkan kitab kuning bisa diakses secara online. Kemudian dampak positif yang kedua, diversifikasi perspektif. Masyarakat dapat mengenal berbagai madhab imam, pemikiran, dan interpretasi Islam yang mungkin sebelumnya dianggap asing. Hal ini mendorong dialog keilmuan yang lebih luas dan memicu kesadaran kritis dalam memahami ajaran-ajaran Islam. Dampak positif yang ketiga, yaitu sebagai partisipasi santri dan ulama muda. Media sosial memberi ruang bagi santri, dai muda, dan intelektual muslim kontemporer untuk tampil dan berkontribusi dalam pendidikan umat. Munculnya ulama digital, mungkin salah satu contohnya adalah Ustadz Abdus Somad yang terkenal di YouTube-nya, ya. Itu adalah salah satu contoh. Munculnya ulama digital mempercepat transformasi dakwah menjadi lebih kontekstual dan relevan. Itu tadi adalah beberapa dampak positif. Kemudian dampak negatifnya terhadap media sosial pendidikan Islam, yaitu tetap ada ya dampak negatifnya. Yang pertama, fragmentasi otoritas keilmuan. Media sosial membuka ruang bagi siapa saja untuk berbicara atas nama Islam tanpa kredensial keilmuan yang jelas. Otoritas tradisional ulama seringkali tersaingi oleh figur-figur viral
yang populer tapi kurang mendalam secara keilmuan. Itu negatif yang pertama. Kemudian dampak negatif yang kedua, penyebaran pengetahuan Islam yang superficial. Konten keislaman sering dikemas secara singkat, instan, dan populis. Misalnya kutipan hadis motivasi hanya 15 detik. Kemudian hal ini berpotensi menimbulkan pemahaman Islam yang dangkal, parsial, dan tidak kontekstual. Kemudian dampak negatif yang ketiga yaitu polarisasi dan konflik wacana. Diskusi keislaman di media sosial sering berubah menjadi arena konflik ideologis antara konservatif dengan progresif, antara yang tradisional dengan modernis. Alih-alih mendidik, debat online sering berujung pada disinformasi, hoax agama, bahkan ujaran kebencian yang melemahkan ukhuwah Islamiyah umat. Sehingga kesimpulan dengan kacamata sosiologi pengetahuan, media sosial telah menggeser lokus produksi pengetahuan Islam dari lembaga formal ke ruang maya yang terbuka. Dari pendekatan sosiologi pengetahuan, ada beberapa poin pentingnya. Ada transformasi epistemologi, di mana pengetahuan umat Islam tidak lagi dimonopoli oleh otoritas resmi, melainkan menjadi produk sosial yang dipertarungkan oleh berbagai aktor dengan motivasi, latar belakang, dan strategi yang berbeda. Ini membuka peluang positif untuk akses dialog dan partisipasi, namun juga membawa tantangan berupa distorsi makna, delegitimasi otoritas, dan kontestasi wacana. Oleh karena itu, proses pendidikan Islam ke depan perlu memiliki pendekatan-pendekatan literasi digital keagamaan agar masyarakat tidak hanya melek informasi Islam, tetapi juga kritis dalam memilih dan memverifikasi sumber-sumber keislaman bersanakan sanad yang sahih yang jelas di era media sosial sekarang ini atau zaman generasi Z. Demikian jawaban dari saya. Akhiron, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.